Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Masih di kondisi lebaran nih, buat yang THR-nya belum habis atau buat yang baru ngumpulin amplop-amplop lebaran, pengen beli HP, Bang Tekno mau unboxing smartphone yang harganya nggak mahal sob. Ini dia smartphone-nya, Infinix Hot 10 Play. Ini varian terbaru ya, yang 4GB RAM, 64GB internal storage. Dan ini juga ada upgrade sob, pakai Helio G35. Kalau yang waktu 2GB RAM kan Helio G25, kalau ini udah Helio G35 yang lebih kenceng. Dan kamu bisa lihat ya di sini, ini yang saya punya warnanya Obsidian Black. Terus kalau untuk spesifikasinya, Infinix Hot 10 Play ini di harga 1,5 jutaan aja. Dia dapat memori 4GB RAM, 64GB internal storage, terus baterainya gede banget nih sob, 6000 mAh. Dia udah Android 10, terus kamera depannya tuh 8 megapiksel dengan LED flash, mantap ya. Dan kamera belakangnya ini dia dual kamera sob, 13 megapiksel plus portrait AI dengan 4 LED flash. Terus prosesornya pakai Helio G35, layarnya gede sob, 6,82 inch HD plus. Dengan rasio layarnya nih kalau saya lihat ini udah 20,5:9, udah mantap banget ya sob ya. Terus dia sini juga kalau kita lihat dia tuh masih ngasih fingerprint unlock, jadinya kalau buat buka-buka kunci bisa pakai fingerprint. Ya, di harga 1,5 juta yang artinya sekitar 300.000 lebih mahal, Infinix Hot 10 Play ini yang varian 4GB RAM menurut saya sih berasa worth it ya. Kenapa? Karena beda 300.000 kamu dapat storage yang lebih gede, 64GB storage, terus 4GB RAM dengan RAM yang lebih lega, jadinya untuk multitasking lebih lancar, dan juga dia tuh udah pakai prosesor yang lebih kencang, Helio G35. Kita langsung unboxing aja. Isi kotaknya apa? Ini kita nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai pisau-pisauan. Kenapa? Karena ini sebenarnya tadi udah saya unboxing, cuman pada saat lagi syuting mic-nya mati sob, jadi saya harus ulang dari awal. Dan isinya ini HP-nya, dan ini udah saya kletek ya, terus saya pas tempel lagi biar kelihatan kece aja. Kita ke kompartemen berikutnya ya. Di sini kita dapat charger adapter yang outputnya ini sayang sekali ya, baterainya gede 6000 mAh, tapi output chargernya cuma 5 volt 2 ampere aja. Ini ngecasnya berapa tahun ya baru penuh. Oke, terus kemudian kita dapat kabel charger nih. Kabel chargernya kira-kira ini panjangnya standar ya, sekitar 90 cm sampai 1 meter, dan ini chargernya kabelnya masih micro USB sob, belum USB-C. Dan kita di sini juga dapat ada SIM card ejector ya, bentuknya kayak gini sob, standar kotak gitu. Kemudian di sini kita ada dapat buku panduan dan kartu garansi. Oke. Kemudian ada masih ada isinya nih. Kita dapat dolar ini ya, dolar Infinix One X Gold. Oke. Terus kita dikasih ini screen protector ya, protective film. Dia bukan tempered glass tapi ya protective film biasa ya. Ini sayang banget nih kenapa nggak dipasangin sih, karena pasang ini tuh agak susah sob, gampang-gampang susah. Dan kita masih dikasih casing, dimana casingnya ini dia tuh mika ya, dia bukan soft case tapi hard case, dan hard case nya ini bening transparan, tapi dia tuh ada patternnya ya, pattern diagonal gitu, garis-garis halus ya. Oke sih lumayan ya. Untuk HP harga 1,5 juta kita dapat lumayan komplit walaupun belum dapat headset. Ya emang rata-rata ya, HP murah, HP mahal sekalipun banyak yang udah nggak dikasih headset, jadi wajar ya kalau Infinix Hot 10 Play ini nggak dikasih headset harga 1,5 juta. Oke, kamu bisa lihat ya di plastiknya ini yang beruntus-beruntus ya, karena ini udah saya lepas terus saya pasang ulang. Kamu bisa lihat di sini ada gambar untuk slot kartunya, di mana slot kartunya itu kelihatan kalau ini tuh udah nggak hybrid sob, udah dedicated. Jadi kalau pakai micro SD, kita tambahin micro SD, SIM 2 nggak perlu ngalah. Kita buka ya. Wow, cakep banget sob. Ih, keren. Kalau dilihat ya, dia tuh ada pattern-pattern holografis gitu ya. Jadi kalau misalkan digoyang-goyangin, holografisnya tuh gerak-gerak gitu, pantulan cahayanya. Keren. Terus juga di bagian sensor sidik jarinya juga, ini kalau saya pegang gini ya, itu berasa agak jauh sih, jadi kita megangnya mesti agak ke atas. Tapi dia tuh gampang banget dikenalin ya, karena tuh permukaannya tuh lebih rendah daripada permukaan body. Mantap banget sob. Dan di bagian kameranya nih kamu bisa lihat ya,
bagian kameranya tuh seakan-akan triple kamera, padahal ini kan cuma dual kamera, sementara yang satunya adalah logo kamera AI. Nah, di bagian depannya masih di stikerin, stiker kayak tadi juga sih. Ini udah saya lepas, terus saya pasang lagi. Ya biar bisa buka kayak gini aja di layar, karena keren aja kalau dilihat. Oke, kita coba sambil nyalain ya. Infinix powered by Android. Di sisi atasnya masih polos ya sob, nggak ada apa-apa, nggak ada lubang mix sekunder juga nggak ada. Nah di sisi kanan ini ada tombol power dan tombol volume yang dibikin polos, nggak bertekstur. Di sisi kiri ada slot kartu yang kita udah tahu tadi ya, nggak hybrid, jadinya nggak perlu dibuka-buka. Nah di sisi bawah sini nih, menarik nih sob, karena di sisi bawahnya sini tuh kita nggak dapat grill speaker ya. Adanya cuma lubang mic, terus lubang charger dan lubang headset. Di mana lubang chargernya juga menarik nih. Ini kan dia kan micro USB ya, tapi dibikin polanya tuh seakan-akan kayak USB-C, bulat begitu. Lucu sih. Oke, kita lihat ya. Nah, bagian layarnya ini layarnya masih SD Plus, walaupun layarnya udah gede banget ya, 6,85 inch, hampir 7 inch. Tapi nggak terlalu berasa kegedean sob. Cuman paling kalau misalkan dipegangin nggak kegedean, dikantonginnya. Kalau misalkan kamu pakai jeans, biasanya tuh berasa ngeganjel ya kalau kita kantongin di jeans terus kita duduk, berasa agak ngeganjel karena ini tuh layarnya lumayan gede. Dan kualitas layarnya asli cakep sob, nggak berasa burik ya. Banyak yang bilang kalau layar SD Plus burik, kagak sob. Ini layar SD Plus dan ukuran layarnya gede, kelihatan tetap jernih. Mau dilihat dari sisi mana aja juga tetap cakep sob. Nah, terus saya mau kasih lihat lagi di sini untuk sensornya. Di harga 1,5 juta dengan spesifikasi kenceng biasanya suka ada yang disunat. Merek-merek lain sih kayak gitu ya. Kalau Infinix ternyata nggak sob, LED sensornya ada, dia bisa berjalan dengan cukup baik ya. Terus magnetic sensor juga dia ada, jadi bisa untuk fitur kompas dan dia juga masih punya gyroscope. Walaupun saya belum tahu nih, gyroscope-nya sih di sini katanya dari MediaTek ya. Saya belum tahu kalau ini tuh virtual gyro atau bukan. Nanti kita cobain pada saat main game aja. Kira-kira kalau main game enak apa enggak. Nah, terus untuk prosesornya dia udah pakai Helio G35, pakai 4 GB RAM. Kita cobain ya. Skor Antutunya tuh berapa sih untuk HP harga 1,5 juta ini? Ini udah pakai prosesor Helio G35, udah Android 10 dan skornya segini sob. 100.000 lebih ya, 104 ribuan. Dan untuk core kayak gini sih biasanya kalau buat main harian gitu ya, buat multitasking, buat browsing-browsing, buat sosial media, ini tuh aman lancar. Nanti di akhir video kita cobain main game PUBG Mobile, tapi sebelumnya saya mau cobain dulu kameranya kayak gimana. Nah, ini kamera depannya itu 8 megapiksel ya sob. Kita cobain kamera depannya dulu. Kalau dilihat di previewnya sih ini lumayan jernih ya, dan untuk shutter speednya juga cepat, sekali tap langsung dia nangkep gitu ya. Sekarang saya mau kasih lihat lagi untuk bagian LED flashnya. Tuh LED flashnya untuk LED selfie-nya tuh dia tuh bisa yang namanya model torch kayak gini ya. Jadi kalau misalkan foto-foto lagi gelap lebih enak nyalahin kayak gini terus daripada auto. Karena kalau auto nanti hasilnya seakan-akan kayak zombie gitu, nggak bagus malah. Oke, kita cobain hasil foto potretnya ya. Geser dikit. Nah, kayak gitu sob, hasil foto potretnya. Untuk kamera belakangnya ini dual kamera ya. Kamera belakangnya 13 megapiksel sama satu lagi kamera potret. Untuk hasil fotonya kayak gini sob. Oke, shutter speednya cepat. Terus kalau dilihat ya, fokusnya juga cepat dan juga hasilnya tuh detailnya dapat ya sob. Nih, kalau mau kamu lihat yang namanya kondisi meja Bang Tekno kayak gimana kalau pas lagi syuting. Yang kelihatan sih rapi ya, tapi yang nggak kelihatan di pojok-pojokan berantakan. Oke, sekarang kita cobain main gamenya ya, PUBG Mobile. Oke, sebelum kita cobain main gamenya, saya mau pasangin casingnya ya, kayak gimana casingnya. Tuh, saya mau ngomongin, ini bodinya kan dia glossy ya, jadi kalau dipegang agak lama, kalau nggak pakai casing, nempel-nempel sedikit jari kayak gini sob. Jadinya agak kotor gitu. Dan kalau dipasangin casing, pasangnya nggak keras sob, gampang dan kamu bisa lihat. Masih tetap cakep, masih tetap keren. Yang penting pada saat sebelum pasang casing, ini ada suara game ya, karena kita sambil main game. Sebelum pasang casing, pastiin dulu dielap biar hasilnya cakep. Lihat kan, masih tetap cakep walaupun casing dipasang. Sekarang kita cobain main game ya. Ini udah mulai gamenya. Oke, kita matiin speaker yang lain dulu. Oke.
Sekarang kita terbang. Nah, di kondisi terbang kayak gini, ini settingan grafisnya dia di balance medium ya. Jadi dia mentok di balance medium aja, smooth medium sampai balance medium aja. Dia nggak bisa lebih bagus dari itu sob. Oke, dan kamu bisa lihat ya performa grafisnya kayak gimana pada saat dipakai. Kalau buat lari ini masih cukup stabil ya, masih cukup nyaman walaupun berasa ngedrop framenya, berasa sluggish gitu. Tahap persatu sob. Tuh, udah lumayan nyaman sob, dan gripnya juga dipakai buat main game tuh enak. Kenapa? Karena dia tuh layarnya agak memanjang ya, nggak terlalu berasa kegedean, enak. Responsif juga layarnya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini saya belum cobain yang namanya gyroskopnya ya. Kita coba gyroskopnya, kita hidupin, scoop on. Oke. Nah, ini gyroskopnya kayak gini sob. Oke sih, udah lumayan cepet ya. Ini saya nggak setting sensitivity ya, standar aja apa adanya. Segini tuh udah lumayan sih. Ini kayaknya gyroskopnya bukan ini ya, bukan virtual, tapi dia bener-bener gyroskop hardware, bukan software. Dan pokoknya ini udah lumayan enak ya sob ya, dipakai buat main game. Dan ngomong-ngomong, saya mau kasih tahu aja kalau walaupun bodinya ini tuh dia di sini kita nggak nemuin yang namanya lubang speaker ya. Atas bawah kiri kanan nggak ada lubang speaker, kayaknya adanya dia jadi satu sama ini sob, sama speaker earpiece di atas ini. Ya kira-kira segitu dulu aja ya unboxing serta hands on dari Infinix Hot 10 Play yang varian 4GB RAM, 64GB storage, yang harganya dijual nggak sampai 1,6, 1,5 jutaan, lebih dikit aja sob. Kalau nggak percaya cek aja deskripsi video, di situ ada linknya buat beli HP ini. Dan segitu aja videonya, Bang Tonton pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Speakernya sih berasa kurang kenceng, mungkin karena satu sama speaker earpiece ya.